Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka room ini yang kita akan belajar hari ini tentang pembuatan room WebEx, ya, yang nanti akan disampaikan sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu yang peroleh dari media sosial atau sumber lainnya, yang terdiri dari tim yang kami siapkan atau yang kami akan presentasikan acara ini nanti, yaitu moderator oleh Pak Arif STMkom dari SMKM JPS 3. Kemudian untuk presenter yaitu Pak Nizar Suryadi ST dari SMK NU Tasikmalaya, dan saya sendiri sebagai host bertanggung jawab pada newsroom ini. Untuk itu kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka room ini dan saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara kepada Pak Nizar, disilahkan. Pak Arif, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan ini kita bisa masuk ke ikon untuk kali ini, dan mudah-mudahan ibu bapak serta tim baik moderator baik presenter maupun host mudah-mudahan ada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ucapkan terima kasih kepada host kita Ilham yang telah memberikan waktu saya untuk menyampaikan atau untuk mendampingi presenter kita, dan insya Allah ini adalah proses diseminasi skill set bed 6 Jabar 12, dan insya Allah pada kali ini pikonnya dengan judul proses pembelajaran di masa pandemi, dan insya Allah ini akan dilakukan dengan aplikasi dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Dan salah satunya adalah pemateri kita adalah Nizar Suryadi ST dari SMK NU Kota Tasikmalaya. Oke, lagi ucapkan terima kasih kepada partisipan yang udah hadir di room kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan nanti di proses pembelajaran di bidang-bidang lainnya, baik bisnis maupun yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa aturan. Yang pertama adalah saya mengingatkan kepada host untuk memut atau peserta sendiri yang memutkan sendiri selama presenter memaparkan atau mempresentasikan. Yang kedua, lama pemaparan secukup mungkin. Dan pertanyaan yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, lambaikan tangan atau raise hand, atau bisa di chat lewat chat ya. Selanjutnya insya Allah presensi akan saya sampaikan nanti di dalam beberapa menit. Dan terakhir saya serahkan kepada presenter kita. Pak Nejar udah siap? Siap. Untuk itu selamat menyimak dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Ya, silakan Pak Nejar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba share dulu kontennya. Terlihat? Bisa. Ada ya? Oke, bentar. Belum keluar ya? Bentar. Share konten. Oke, udah ada ya?
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat hidayahnya kita masih dapat bernapas, kita masih dapat melakukan tugas sebagai khalifah di bumi, kita masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah alamin. Gimana? Halo, tes. Saya matikan saja dulu kameranya ya. Ya. Yuk, bentar. Nah. Halo, tes. Halo, tes. Ya, gimana? Suara saya jelas? Siap, jelas, Pak. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya Nijar Suryadi akan coba memaparkan sebuah fenomena yang sedang terjadi sekarang. Terima kasih. Sebuah fenomena yang sedang terjadi sekarang dan kebetulan dan sudah mungkin sudah jadi takdir saya ditakdirkan menjadi seorang pendidik ya di salah satu sekolah swasta di Kota Tasikmalaya. Nah, ingin menyampaikan beberapa cara bagaimana sih agar pembelajaran tetap berlangsung di masa pandemi COVID ini. Oke, kita mulai saja dulu untuk yang pertama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini how to learn on virtual. Nah, ini materinya ya. Yang pertama, bagaimana sih cara kita belajar secara virtual? Nah, ini sudah sebenarnya sebelum terjadi COVID-19 ini sudah banyak kelas-kelas online, kursus-kursus online yang melaksanakan kelas virtual seperti ini. Mereka membuat beberapa konten pembelajaran dan di-share secara online dan juga melakukan bootcamp secara online dan juga secara offline. Nah, ini salah satu ada beberapa kursus online yang sudah ada di Indonesia. Ya, ada Active Egg, ada Codepolitan dan ada Neomic. Ini beberapa kelas yang sudah ada. Nah, mungkin kita juga sebagai guru bisa yang pertama bisa memanfaatkan fitur ini atau juga kita bisa meniru bagaimana cara mereka membuat kelas online ini dan kita juga bisa implementasikan ke siswa-siswa kita ya. Jadi sudah ada sebenarnya. Jadi sebelum COVID ini ada kelas-kelas seperti ini sudah banyak ya. Ada yang gratis banyak, ada juga yang berbayar juga banyak. Nah, jadi tinggal kita pilih mau pakai yang mana fasilitasnya. Di online ini sangat banyak sekali fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Oke, jadi ini untuk bagaimana sih cara kita belajar secara virtual. Ya, pastinya harus menggunakan internet. Oke, selanjutnya, nah ini. Lalu apa saja alat-alat untuk melakukan kelas virtual ini atau melakukan pembelajaran online ini? Nah, ada beberapa aplikasi ya, Jadi di sini saya tidak akan membandingkan yang mana yang lebih bagus, yang mana yang lebih jelek. Karena saya yakin pertanyaan-pertanyaan itu sudah gampang sekali dijawab ketika kita tuliskan clue-nya saja, kodenya saja di Google, gampang. Misalkan Zoom versus Webex, Zoom versus Google itu pasti ada. Nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kita bisa menggunakan fasilitas apapun, ya, menggunakan alat apapun, media apapun untuk pembelajaran online ini. Nah, tapi pada kesempatan ini saya secara pribadi dan karena ini juga tuntutan dari PCT ini, kita menggunakan atau pembuatan kelasnya menggunakan Webex ya dari Cisco. Adapun kekurangan kelebihannya itu alhamdulillah dari materi-materi sebelumnya juga sudah disampaikan oleh beberapa pemateri sebelumnya. Oke, jadi saya tidak akan terlalu masuk ke dalam sana. Gitu. Oke,
Oke, yang selanjutnya, nah ini new normal. Apa sih new normal? Ya, ini sebenarnya sebuah hashtag yang sekarang sedang mulai ramai nih, new normal. Jadi tatanan new normal dan kemungkinan hidup yang berubah setelah pandemi. Saya yakin ketika nanti pandemi ini beres, kehidupan kita tidak akan kembali lagi seperti sedia kala sebelum pandemi ini. Saya yakin. Karena apa? Karena lihat saja sekarang sebenarnya kehidupan kita itu sebenarnya bukan lebih buruk, tapi sebenarnya bisa dikatakan lebih baik. Yang pertama, kita bisa lebih sering cuci tangan, kita bisa lebih sering menjaga kesehatan kita bisa lebih banyak bersama di rumah ya. Nah, ini ada beberapa dari artikel ya, dari beberapa artikel seperti ini katanya. Kenapa sih new normal ini akan terjadi setelah pandemi? Karena bertemu via panggilan video dan mengobrol berjam-jam dengan teman itu akan sering dilakukan setelah pandemi ini, dan itu akan terjadi setelah ini. Karena ketika nanti sudah beres pandemi, orang tidak akan yakin 100% pandemi itu sudah hilang, dan orang tidak akan yakin 100% COVID-nya sudah hilang. Pasti mereka akan jaga jarak, pasti mereka akan jaga kesehatan, pasti akan jaga kebersihan. Itu pasti akan terus dilaksanakan. Terus skema pasar berjarak demi menjaga kontak sosial, itu pasti ya. Karena tidak akan 100% plek langsung secara berubah secara normal lagi. Selamat tinggal bioskop, kami bisa menciptakan teater privat di rumah. Ya, benar kan? Kita bisa nonton di rumah, ada Hook, ada Eatplay, dan lain sebagainya. Banyak sekali pemutar video online yang bisa kita akses sekarang. Pesta pernikahan di Indonesia akan lebih privat dan tradisi banyak-banyakan jumlah undangan akan menghilang. Nah, sekarang sudah habis tuh kondisi undangan yang banyak sudah tidak ada. Sekarang mau menikah tidak perlu banyak undangan, tidak perlu banyak catering dan sebagainya. Kesadaran soal ketahanan pangan dan betapa panahnya hal yang kita kejar. Nah, ini ya yang akan menjadi tolak ukur kita. Jadi ketika pandemik ini kita akan sadar nih sejauh mana pangan ada di Indonesia misalnya, makanan ada di Indonesia. Terus kita juga lebih sering bertafakur istilahnya ya, lebih bertafakur. Kalau yang kita kejar itu sebenarnya nggak kelihatan. Apa yang kita sekarang kejar-kejar itu sebenarnya panah gitu kan. Nah, terus yang terakhir nih, kegiatan pembelajaran lebih banyak menggunakan media informasi. Nah, tentu saja karena sudah dari tanggal 16 Maret sekolah di lockdown. Kita tidak bisa melakukan pembelajaran, kita tidak bisa melakukan KBM di kelas, kita tidak bisa melakukan bertatap muka dengan siswa, kita tidak bisa bercengkrama dengan siswa, dan sebagainya. Semua dilakukan dengan media informasi. Itu pasti ya. Nah, ini jadi new normal itu adalah sebuah tatanan kehidupan yang setelah pandemi ini pasti seperti ini tetap gitu kan. Jadi normal kita itu seperti ini. Normal kita itu pakai masker, normal kita itu sering cuci tangan, normal kita itu tidak bersalaman. Gitu kan? Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan new normal di sini adalah itu. Gitu. Oke. Jadi jangan sampai istilahnya kaget ketika nanti pandemi sudah beres dan kita masih tetap melakukan hal-hal ini gitu. Jadi kita harus siap-siap dengan new normal ini. Nah, ini ada tadi malam saya nulis ini di Facebook. Mudah-mudahan ini sebagai renungan kita ya. Jadi seperti yang sudah tadi saya sampaikan, ketika hidup kita nanti akan atau kembali lagi atau si COVID ini sudah hilang, kehidupan kita akan seperti ini, gitu. Tidak akan terlalu jauh berbeda. Era itu dimulai saat ini, dan kita sebagai pelaku utamanya. Era itu mulai sejak kedatangan makhluk Allah yang sangat kecil. Nah itu, jadi era kita sebagai makhluk atau sebagai manusia yang bermasker itu, ketika si COVID itu muncul. Padahal COVID itu kan ukurannya 10-300 milimikron, malah tidak terlihat ya. Bayangkan makhluk kecil itu di seluruh dunia dapat menggemparkan seluruh dunia. Semua menutup pintu, tidak bisa keluar rumah, lockdown semuanya, dan sebagainya. Nah, ini saya bukan menjelaskan masalah COVID-nya, tapi di sini saya menjelaskan tentang kita tidak perlu takut, kita tidak perlu membenci dengan sangat-sangat si COVID ini, karena
secara tidak langsung dengan adanya COVID ini, kita sudah banyak melakukan perubahan besar dalam kehidupan kita. Ya, kita sering cuci tangan, kita suka pakai masker, dan kita tidak memandang sebelah mata atau memandang secara apa ya. Jadi ini kalau misalkan ada yang di masker, kan biasanya kalau kita yang dicadar, biasanya kan kalau kita lihat ya ibu yang dicadar, penglihatan kita beda, sudah tidak aneh lagi gitu. Kita harus disiapkan. Nah, oke. Next. Pak Nizar, Ya, ya. itu layarnya memang seperti itu atau ini belum full kalau di saya? Bentar, gimana ya? Aja dulu. Gini kelihatan nggak? Oh, ini agak lebih besar sih dari yang tadi. Oh, tadi saya di slide show kan. Oke. Ya udah nggak di slide show aja ya, kayak gini aja. Biar agak lebih kelihatan gitu ya. Ya, Siap, makasih siap. Pak. Oke, gini aja ya. Oke, Nah ini pakai PGA. pakai dua layar. Oh, tampilnya biasa seperti dua. Ya udah, sok lanjutkan saja. Oh ya, sip. Oh ya. Oke, nah sekarang ini tadi sudah masuk ke COVID ya. COVID-nya sudah jelaskan, meskipun saya tidak menjelaskan COVID itu sendiri, tapi awal mula kita melakukan hal seperti ini yaitu gara-gara COVID pastinya itu kan. Kenapa kita melakukan VCon, kenapa kita melakukan pembelajaran di rumah? Nah, itu gara-gara COVID. Nah, jadi saya ngurut dari atas ke bawah. Nah, sekarang how to learn at home. Bagaimana cara kita belajar di rumah, gitu kan? Nah, alhamdulillah nih dalam PCT ini kita diajarkan, meskipun tidak secara teknis, secara detail kita diajarkan pembuatan player, pembuatan dan sebagainya, tapi pada intinya kita itu tahu rule-nya ketika kita akan melakukan sebuah kelas, ketika kita akan melakukan sebuah room meeting, apa aja yang harus disiapkan. Ya, terutama ini player kan. Player ini sebuah alat yang cukup ajaib, karena dengan player ini kita tidak perlu banyak bicara, kita tidak perlu banyak ngetik sebenarnya. Kita cukup pajang player ini di sebuah media sosial, orang lain bakal tahu, oh ini sedang ada ini dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi ketika Bapak Ibu atau siapapun nanti akan membuat sebuah meeting room, membuat sebuah pembelajaran, coba dimulai dengan player dulu gitu, agar orang lain tanpa banyak maca, lihat player langsung terjawab apa yang akan ditanyakannya gitu. Oke. Nah, ini yang pertama kita buat ini. Nah, yang selanjutnya, nah ini buat sebuah akunnya, atau kita masuk ke dalam sebuah aplikasinya. Nah, kebetulan ya. Jadi di sini saya bukan sebagai marketing dari Webex, bukan marketing dari ini. Jadi ini salah satu alat yang dapat dipakai atau yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran di rumah atau learn at home ini. Jadi kalau misalkan, Pak, bagaimana nih kalau misalkan saya pakai Zoom? Ya itu terserah pilihan gitu kan. Itu sudah perdebatan itu sudah terjadi di materi-materi sebelumnya gitu kan. Jadi jangan sampai kita repot berdebat tanpa kita melakukan aksinya. Ayo berdebat Zoom, Webex. Nah, itu nggak akan ada akhirnya. Udah ikuti saja yang mana yang pemegang kelasnya itu punya, ya kita ikuti saja gitu. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini sebenarnya kalau misalkan ini ada linknya ya. Oke. Jadi kita akan coba masuk ke proses pembuatan proses pembuatan akun Webex-nya. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke browser dulu. Oke, nah ini browsernya. Oke, kita tuliskan saja di sini Webex. Nah, ini sekarang kita akan buat sebuah akun baru ya, akun baru. Nah, saya tidak akan dari awal mula pertamanya itu adalah pembuatan email. Nah, itu saya yakin semua orang yang di sini sudah memiliki email ya.
Nah, jadi yang pertama kita harus buat dulu sebuah email, lalu setelah buat email kita buat sebuah akun Webex-nya. Ya. Nah, akun Webex ini bisa kita gunakan dengan akun email fake atau email istilahnya email palsu boleh, mau pakai email asli juga boleh. Nah, kebetulan di sini tadi saya sudah buat sebuah email baru. Nah, tapi upayakan Bapak Ibu kalau misalkan nanti kita bikin email atau kalau mau dipakai si Webex-nya ini secara berkesinambungan, terus menerus, pakai saja email akun asli, nggak apa-apa ya. Saya pribadi juga pakai akun yang asli gitu untuk akun Webex. Nah, tapi di sini saya buat karena dari awal dari verifikasi ya. Saya buat akun baru ini dengan nama webexakun30@gmail.com. Oke, jadi di sini nah ini di sini kita buat akun maaf, tulis emailnya ya, Webex. Nah, kita kopikan sini. Nah, oke. Nah, di sini tinggal di next saja. Next. Nah, tunggu. Terus find Webex. Bentar. Mungkin ada kesalahan. Sign up. Oh iya, sign up ya. Maaf. Karena ini baru buat ya, baru buat sign up. Kalau sudah punya baru sign in. Nah, ini di sini. Nah, ini masuknya ke sign up. Oke. Nah, ini sudah kita tunggu verifikasinya, dia akan masuk ke dalam email masuk ya, di inbox-nya. Lihat di inbox-nya. Oke, belum ada. Oke. Misalkan di sini namanya Muhammad Mujamil misalkan ya, atau Mujamilnya di belakang. Ini nah, masuk ke, nah ini baru, setelah ini baru masuk ke email ya. Nah ini dia sudah masuk ke email. Jadi tadi masukkan email yang pertama, yang kedua masukkan nama. Nah setelah ini tinggal dibuka emailnya, lalu nah ini create password. Nah jadi masukkan passwordnya di sini. Jadi pas kita daftar di Webex-nya tidak memasukkan password, tapi pas masukkan passwordnya di sini. Create password. Nah baru dia akan di-redirect lagi ke Webex-nya. Nah ini new password. Misalkan new password-nya ini harus ada minimal 8 karakter. Ya, ini ada syaratnya nih, minimal ada 8 karakter. Lalu harus ada 2 huruf besar atau harus ada huruf besar dan huruf kecil. Misalkan saya kasih passwordnya B-nya besar, Bismillah misalkan ya. B-nya besar, I-nya kecil, S, M, I, L, L, A, H. Oke, bentar ya. B, I, S, Bismillah. 1, 2, 3. Bismillah, 1, 2, 3. B-nya besar. Bismillah, 1, 2, 3. Oke, nah kalau sudah, tinggal continue. Nah, dia sudah masuk ke, nah ini dashboard si Webex-nya. Nah, kita sudah masuk ke dashboard Webex-nya. Kalau mau meeting gimana? Gampang, tinggal mau meeting tinggal masukkan saja ke sini. Kalau mau misalkan si meetingnya atau kita mau join meeting atau apa di sini langsung. Tapi kalau misalkan kita mau buat seperti saya yang ini kan dipersiapkan dari jauh-jauh hari atau dari jauh-jauh dari malam, dari semalam saya sudah buatkan meetingnya untuk dipakai misalkan untuk jam sekarang. Nah, bisa misalkan di sini masuk ke schedule. Nah, dari schedule misalkan kita tuliskan, nah ini meeting topiknya, meetingnya tentang apa? Misalkan meeting atau cara pembuatan
Pembuatan player dengan Corel Draw misalkan. Ini ya. Draw. Nah, ini password meetingnya bisa kita ganti dengan yang mudah saja, gitu kan. Nah, si password ini juga bisa kita share langsung ke orang lain kalau misalkan si meetingnya itu secara free ya, seperti saya ini kan. Ini bisa di-free-kan, orang lain bisa masuk dengan mudah lah, dengan gampang tanpa harus membayar atau apapun gitu. Nah, kecuali kalau misalkan Bapak Ibu punya kemampuan nih, saya tuh punya kemampuan untuk apa nih misalkan. Tapi si meetingnya ini atau si pembelajarannya ini harus berbayar. Nah, berarti kita harus menyembunyikan si password meetingnya. Kan? Jadi jangan diperlihatkan langsung ke si audiens nantinya. Nah, terus ini kapan nih pelaksanaan meetingnya? Nah, ini misalkan kita mau meetingnya hari apa? Bisa kita setting, misalkan mau besok nih, besok meetingnya misalkan. Besok jam berapa? Misalkan jam 10 misalkan ya. Hati-hati nih, ini jamnya harus ke jam Indonesia yang +8 ya. Jangan sampai kita salah milih. Kalau salah milih nanti nggak pas gitunya. Nah, tadi saya ke scroll. Nah, ini ya, Bakokano Jakarta. Nah, ini +7 ya, +7. Lalu kita masukkan besok misalkan mulainya mau jam berapa nih? Oh, besok kita mau mulai jam 10 pagi misalkan. 10 pagi. Nah, berarti AM. 10 pagi 10.00 misalkan. Nah, ini. Durasinya berapa jam? Misalkan kita kasih saja jangan di pas 1 jam. Misalkan durasinya 1 jam, tapi jangan di pas 1 jam karena si Webex ini prosesnya tuh bisa lama, bisa sampai berjam-jam ya, 24 jam juga kalau bisa, kalau sanggup silakan ya meeting 24 jam. Tapi kita durasi saja misalkan maksimal 2 jam lah, 2 jam misalkan ya. 2 jam. Nah, oke, kalau sudah kayak gini, ini kalau ini attended ini untuk memasukkan email ya, email yang mau terdaftarnya gitu. Nah, ini ada juga agenda. Nah, kalau agenda ini seperti saya membuat kelas di sekolah saya, membuat kelas setiap jam 9 pagi sampai jam setengah 11 itu kelas programming web programming. Jadi sudah dijadwal setiap jam 9 itu ada notifikasi ke saya. Kelas akan segera dimulai gitu kan. Nah, tinggal saya share ininya, share alamatnya nanti. Nah, ini kalau sudah misalkan masuk schedule, diklik schedule-nya. Nah, ini. Nah, kalau sudah beres, nah nanti akan tercipta ini. Ada link meeting, ada meeting number, password dan host key. Ya. Nah, ini kan kalau di player tadi sudah disediakan ya. Nah, ini di player sudah disediakan ada room. Nah, ada room link. Room link ini didapat dari sini. Didapat dari room yang diciptakan oleh Webex-nya. Lalu room nomor juga sama, password juga sama di sana. Nah, cuma kalau host key ini jangan dikirim ke player. Host key ini hanya diperuntukkan untuk yang memiliki host ini. Nah, jadi barangkali ada pertanyaan karena kemarin waktu kita membuat sebuah meeting, di sana kan ada host, ada presenter dan ada moderator. Banyak yang bertanya kepada saya, "Pak, apa bedanya host sama presenter?" Padahal kan pengertiannya itu aja. Nah, sebenarnya di sini host di sini adalah host yang membuat meeting. Itu istilahnya. Host di sini adalah orang yang membuat meeting, bukan host sebagai pembawa acara. Pembawa acara di sini adalah moderator dan presenter di sini adalah sebagai pemateri atau narasumber. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini misalkan, "Pak, ini terlalu panjang." Nah, ini bisa perpendek link ini dengan cara menambahkan atau melakukannya dengan short link. Bisa pakai gg.gg bisa. Kan saya coba nih pakai gg.gg short linknya. Nah, kita masukkan ke sini linknya, lalu customize link. Misalkan di sini mau percobaan, misalkan coba lalu short link. Oh, ini sudah pernah ada 1 2 3.
Short link. Ini sudah ada juga. Perco 123. Nah, misalkan gini. Oke, nah ini linknya. Nah, link ini yang akan di-share nanti. Misalkan kita share nih link ini ya. Kita share linknya. Share linknya, paste, enter. Ini dia akan masuk ke Webex-nya langsung. Nah ini kan dia sudah masuk cara pembuatan player dengan CorelDRAW. Nah, cuma si waktunya ini kan belum mulai. Mulainya baru besok. Jadi kita sampai sini. Nah, gini. Nah, adapun kalau misalkan nanti kita pakai handphone, bisa juga ketika kita mau pakai handphone, kita bisa juga sebagai audiens, sebagai presenter juga. Tapi kalau misalkan pengen lebih enak, lebih rapi, lebih enak pembelajarannya, untuk presenter upayakan dengan atau memakai komputer, laptop dan lain sebagainya. Itu. Nah, jadi pada prinsipnya di sini untuk host moderator itu sebenarnya bukan suatu keharusan, bukan suatu keniscayaan, karena sebenarnya kalau misalkan kita mau membuat sebuah meeting room, cuma kita sendiri saja juga bisa gitu. Jadi jangan sampai berpikir Bapak Ibu, oh saya misalkan mau bikin room nih, bikin meeting room, saya berpikir oh saya nggak ada teman buat jadi hostnya, nggak ada teman buat jadi moderatornya, nggak usah gitu. Karena di sini aturan-aturan ini terjadi atau aturan ini ada host, ada presenter, itu karena ini aturan dari PCT-nya, dari PCT Jabarnya. Gitu. Jadi satu tim itu 3 orang. Ini kalau misalkan seperti ini saya sedang diseminasi, nah ini diseminasi ini bisa melakukannya banyak orang atau bisa juga melakukannya sendiri atau bisa juga dilakukan dengan tim seperti ini, dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Nah ini sebenarnya cukup simpel untuk pembuatan room ini, karena ketika kita membuat sebuah room dan ini sudah jadi, ya udah jadi seperti ini. Tinggal kita tunggu waktu room ini aktif, undanglah teman-teman atau undanglah partisipan murid-murid kita untuk masuk ke room ini. Dan alhamdulillah saya tidak sudah melihat di list peserta ada beberapa murid saya juga yang sekarang masuk ada gitu. Jadi terima kasih untuk murid-murid Bapak ya. Terima kasih sudah ada di room ini. Mudah-mudahan nanti juga insya Allah di acara-acara selanjutnya Bapak akan tugaskan kalian membuat room seperti ini. Misalkan bertiga berkelompok untuk berkolaborasi, berdiskusi, membuat sebuah room, melakukan sebuah pembelajaran online dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi untuk pembuatan meeting room ini sangat-sangat simpel ya, sangat-sangat simpel. Jadi tidak suatu hal yang sulit, tidak suatu hal yang rumit. Pembuatan meeting room ini sangat-sangat gampang ya. Oke, mungkin untuk proses pembuatannya seperti itu. Barangkali ada sesuatu yang mau ditanyakan, saya berikan dulu kesempatannya kepada moderator agar ada waktu lebih panjang untuk istilahnya ngobrol panjang lebar, pertanyaan-pertanyaan teknisnya seperti apa. Silakan saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Anijar atas ilmunya yang barusan disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini kita tidak usah susah atau gimana, tapi pada dasarnya kita bisa belajar dengan Webex dan dengan cara yang mudah, dengan pembuatan meeting yang sudah juga mudah juga. Oke, untuk sesi selanjutnya sekarang ada sesi tanya jawab. Silakan bisa mengajukan tangan atau chat ya. Silakan Pak. Silakan, ada yang bertanya? Oke, ada yang bertanya? Halo? Ada yang bertanya? Silakan bisa lewat chat. Baik, Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Nah, tadi saya sudah share presensi, mungkin ada yang harus
dan ada kepentingan lain, mungkin ada yang live duluan. Silakan, ada yang ditanyakan apa mungkin ini Pak Nijar udah pada paham mungkin ya melihat apa yang barusan dipresentasikan, karena ya mungkin kebanyakan di dalam forum ini biasanya lebih ke membandingkan, tapi untuk dalam penggunaan mungkin yang barusan Pak Nijar sampaikan mungkin udah paham dan melihat kondisi zaman sekarang ya kita harus bisa menyesuaikan mungkin ya cara penggunaan apa istilahnya pikonnya, apa itu menggunakan Google Zoom atau Webex, itu tergantung kebutuhan mungkin ya. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin Pak Nijar bisa closing statement saja dulu, dikarenakan mungkin ini pertanyaan belum ada, atau mungkin dari yang lain atau dari host, karena kan waktu juga mungkin Pak Nijar. Gimana, apa mau closing dulu atau ada Pak Teguh atau Bu dari Fikri atau Dista ada yang ditanyakan? Halo. Maaf, Pak Arif, Pak Nijar. Halo. Halo, Pak Nijar, saya mau bertanya. Nah, ini ada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Pak Nijar, ini isu-isu apa namanya yang waktu di berita-berita itu akun Zoom katanya dijual belikan. Terus itu gimana sih maksudnya, saya nggak ngerti nih. Apakah, mohon maaf nih di luar topik ya, tapi saya juga takutnya apakah siswa Webex juga akan terjadi banyak berita-berita seperti itu atau tidak gitu. Pertanyaannya bagaimana, Nijar? Nijar. Oh, ya. Ini Ya, pertanyaan halo. mengenai itu cenapa penjualan akun. Kalau di Zoom Ya. cenapa itu bagaimana di Webex, atau itu maksudnya gimana gitu? Silakan. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawab ya. Oke, untuk hal seperti itu mungkin ya, untuk hal yang seperti itu, atau kalau misalkan banyak akun, bukan hanya Zoom ya. Sekarang yang sedang santer itu Tokopedia, yang sekarang sedang santer jual beli akun customernya. Tapi nggak tahu hoax atau benernya, nggak tahu ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan secara saya pribadi, yang saya tahu, bisa saja ya, mungkin saja yang namanya perang pasar itu bisa dilakukan dengan cara apapun. Bisa aja kan, kita mengundang atau kita mengundang sebuah isu yang besar untuk mengalihkan perhatian dari si penggunanya. Misalkan, kemarin Zoom lagi rame-ramenya, lalu adalah suatu isu, suatu berita tentang Zoom tidak aman, akunnya bocor dan lain sebagainya. Walau alam, kita nggak pernah tahu, karena kita hanya bisa memprediksi dan lain sebagainya gitu. Nah, adapun untuk Webex, secara pribadi saya lebih percaya Webex karena apa? Karena di PSMK menggunakan Webex sebagai alat untuk virtual conference-nya pada acara apapun, termasuk kemarin waktu acara Hari Pendidikan Nasional ya, kemarin Hardiknas kemarin penggunaan Webex ini dipergunakan di Provinsi Jawa Barat. Nah, jadi kalau misalkan kita mungkin orang-orang awam di bawah tidak terlalu tahu bagaimana di keamanan dan lain sebagainya. Tapi mungkin kalau pemerintah sudah lebih prepare lagi, sudah lebih cari informasi lagi, menggunakan aplikasi yang mana yang lebih aman, ya mungkin seperti itu. Pada akhirnya perang pasar ini bakal terus terjadi sebenarnya, ya. Jadi bukan cuma di Webex dan Zoom saja. Sekarang perang pasar itu terjadi di mana-mana, termasuk di e-commerce ya. Sekarang yang rame kan Tokopedia lagi rame, 15 juta akun customernya bocor dan dijual belikan di dark web katanya. Tapi belum, walau alam itu kan nggak pernah tahu. Tapi pada intinya
kita pakai aplikasi apapun pasti ada plus minusnya, ya kan? Pasti ada plus minusnya. Plusnya yang mana, minusnya yang mana. Ya kita tinggal pakai saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita sedang mengikuti seperti ini, misalkan kita sedang mengikuti acara Vicon di Webex, ya pasti kita harus pakai Webex, nggak mungkin kita pakai Zoom gitu kan. Nah, enaknya lagi kan kalau di Webex ini kita bisa masuk room tanpa kita harus punya akun sebenarnya. Tanpa punya akun juga kita bisa masuk room ini kan. Tadi saya sudah coba berapa kali masuk ke beberapa room tanpa akun. Oh iya, ternyata bisa. Nah, itu mungkin bisa lebih mengamankan kita sebagai audiens gitu kan, sebagai partisipan. Seperti itu mungkin mudah-mudahan bisa sedikit mencerahkan. Mudah-mudahan tidak puas agar bisa lebih mencari lagi di luar dan bisa lebih mengeksplor lagi pengetahuan yang ada di luar. Mungkin itu seperti itu Pak Arif. Jadi apalagi ini Webex ini disanding oleh perusahaan besar, bahkan perusahaan security juga, yaitu Cisco. Jadi ini luar biasa karena perusahaan Cisco juga manajer ya. Ini luar biasa karena untuk keamanan jaringan. Nah, mudah-mudahan mungkin ada lagi ya, Pak Teguh, mungkin mudah-mudahan barusan bisa memuaskan, tetapi seenggaknya udah bisa menjadi sebuah informasi Pak ya. Karena ini Pak Nijar udah ya, mungkin sambil menunggu ada pertanyaan silakan, atau misalkan sekarang boleh statement mungkin Pak Nijar. Oke, siap. Oke, untuk yang terakhir mungkin ya, saya rangkum dari awal sampai akhir ya. Oke, jadi dari masalah kita sekarang sebagai guru, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah yang tidak bisa dilaksanakan. Jadi kita harus cari cara, kita harus cari alternatif lain bagaimana pelaksanaan how to run on virtual dan how to run on at home, gitu kan? Jadi bagaimana kita belajar secara virtual, bagaimana cara kita belajar di rumah. Nah, itu yang harus kita cari sama-sama. Adapun alatnya mau pakai Zoom, mau pakai Webex, mau pakai apapun itu terserah, kan? Nah, kita bisa lihat referensi dari kursus-kursus online yang sudah ada seperti Hacktip Egg, seperti Codepolitan, Neomic dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, adapun yang saya sampaikan ini menggunakan Webex, ini bukan suatu keharusan Bapak Ibu pakai Webex ini, tapi ini adalah sebagai alternatif lain ketika yang lain tidak ada, kita pakai yang ini gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Arif, closing statement-nya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, tapi jangan lupa akan ada new normal yang akan kita temui di masa yang akan datang. Karena masker akan menjadi sebuah gaya hidup, hand sanitizer akan menjadi sebuah gaya hidup, dan cuci tangan menjadi sebuah keharusan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, mungkin dengan virus corona itu banyak hikmahnya mungkin ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nijar, jadi kebiasaan sekarang itu mungkin tidak akan lepas nanti meskipun virus corona ya mudah-mudahan sebentar lagi akan hilang. Tapi mudah-mudahan kebiasaan baiknya itu jangan sampai kita hilangkan, tetapi menjadikan sebuah kebiasaan baik dalam kebersihan, jaga kesehatan, tadi yang kutip jaga jarak atau misalkan bersalaman. Ya mudah-mudahan ini hanya sebatas sebagai alternatif yang barusan disampaikan ya, untuk proses pembelajaran di dalam situasi yang begini, yang ini. Oke, dikatakan waktu adzan udah berkumandang, alangkah baiknya kita laksanakan segera. Oke, kami sebagai presenter Arif dari SMK MJPS 3, mohon maaf bila ada kata yang salah, dan mohon maaf juga apabila ada kekurangan baik dari presenter maupun host, dan berharap bisa memaklumi. Oke, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada partisipan yang sudah hadir, dan saya kembalikan lagi kepada host kita Kang Ilham. Assalamualaikum. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
kepada presenter Pak Nizar dan moderator Pak Arif yang sudah menyampaikan materinya. Karena memang waktu sudah di penghujung, kita akhiri saja room ini, pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan nanti bagi yang masih bergabung ditunggu lagi ya di room selanjutnya, sesi selanjutnya pukul 16.00. Nanti disebar lagi informasinya, publikasinya oleh ada diseminasi dari Pak Teguh Gusmantara yang akan menyampaikan tentang membuat flyer menggunakan CorelDRAW. Mungkin informasi tambahan saja sebelum saya tutup secara teknis. Itu Cisco Webex ini betul teknologi perangkat keamanan jaringan, dan juga saya kemarin membawakan materi tentang Cisco Webex dari sisi keamanannya. Saya diseminasinya kemarin seperti itu, dan bisa sebetulnya kalau ada kendala dari kuota, karena memang kuotanya makan bandwidth yang cukup besar, ada alternatif di Telkomsel kalau tidak salah, ya bukan yang video conference khusus untuk CloudX dan ya ketengan semacam itulah yang saya tahu gitu, untuk dimanfaatkan oleh para siswa yang ya terbatas untuk pembelian kuotanya. Itu saja secara teknis. Terima kasih. Mohon maaf apabila hal-hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi T-Komdik juga sekarang sudah punya akun ya. Jadi bukan hanya yang di Rektorat PSMK saja, T-Komdik sekarang punya akun Webex yang baru. Kemarin baru dipakai Hardiknas. Tahu kemarin biasanya kan menggunakan Lupa kan? SMK. Sekarang itu di Komdik juga punya. Kemarin waktu Hardiknas dipakai, makanya kan kemarin Hardiknas itu ada 4 room kan, 4 room. Nah, orang pakai tentang di Komdik 2 room lah tentang PSMK kemarin. Punya update ya karena baru. Jadi kemarin ada baru terutama penggunaan media player. Kemudian ketika di Hardiknas kemarin kejadian di Hardiknas itu pakai akun di Komdik room 1 room 2 itu ketika lagu kemasan Indonesia Raya itu media playernya itu kan nyambung. Nah ketika diputar pelancut gitu. Di Hardiknas ini ngambil dari join sama Kemdikbud, karena ketika diputar di host atau di presenter diputar di situnya di Komdik itu sudah diputar, ternyata itu masih lanjut gaduh Indonesia Raya gitu. Kemarin ngambil Indonesia Rayanya Kemdikbud, tapi ternyata ya Kemdikbud juga itu kan udah kemarin ada lagi di room 2 itu di Kemdikbud join streaming kan pokoknya jadi lanjut di YouTube-nya Kemdikbud itu yang auto yang
yang YouTube-nya utuh lanjut. Padahal sudah di off oleh partisipannya itu. Nah, itu kemarin kejadian seperti itu yang akun WB baru yang fiturnya baru di yang akunnya Tikomdik itu. Jadi kalau ngebuka YouTube itu bukan share screen tapi share konten kan ya. Jadi kasih nggak aneh Tikomdik. Ya Tikomdik juga sekarang maksudnya itu sudah beli. Awalnya Tikomdik itu punya akun Zoom. Melihat sekarang trennya Webex sedang naik gitu ya. Dan dari sisi keamanan Zoom juga sudah ada etapan dari BIN dari apa yang mana negara itu ya, yang sandi negara itu dilarang kan BIN itu apa menggunakan Zoom. Caranya kan Tikomdik juga sekarang punya akun yang baru. Itu dari sisi keamanan TSMK dan Tikomdik dan hampir semuanya mungkin yang di direktorat itu punya direktorat PSD juga saya lihat pernah itu punya akun juga yang di PSD itu. Kalau yang di PSMK gitu kan itu pada punya akun gitu. Jadi pada menggunakan Webex juga gitu. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Pak Alam. Ya. Tos cekap eta kanggo kolase bilih ya. Atau sabar menit. Entos cekap. Bagian cekapnya ya, sip. Kolase mah bagusnya screenshotnya itu partisipan, jangan oleh aya kan tadi di eta tos aya tadi Pak Teguh aya di Ilham nembe ngirim ya aya. Aya ngirim Pak. Siap. Jadi kalau yang mengandalkan hasil sendiri mah itu kurang bagus karena kan nggak muncul wajah kan ya, wajah yang besar maksudnya, yang besar. Kalau yang di partisipan kan muncul wajahnya itu. Nah, itu. Siap. Nah, yuk. Anu Abi pangnya screenshot kan. Mau. Fotona dihapus gerak. Saya nggak sih screenshot tante Bill. Awas mun. Hiji mere. Ngoy hiji. Ge paten eta ge. Sip lah. Selanjutnya, taruhlah. Yo.